Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Di video kali ini ada hot news, ada berita panas, di mana ada sebuah aplikasi yang scam dan di mana para member itu sekarang lagi ketar-ketir dengan keadaan yang sekarang. Apa itu? ROBD. Nah, ROBD. Sebenarnya ini sudah diinformasikan sebulan yang lalu oleh Pak Tan, Pak Chandra Teja. Ini kontennya 1 bulan yang lalu, yang judulnya ROBD Global dan Redport sebentar lagi kabur, segera tarik uang kalian. Nah, ini silahkan untuk lebih jelasnya kunjungi channelnya Pak Chandra Teja yang seperti ini. Ini 1 bulan yang lalu udah mau diwanti-wanti bahwa ROBD akan segera scam. Makanya Pak Chandra Teja menyuruh tarik uang kalian secepatnya sebelum scam. Dan betul, ini menarik. Ini saya screenshot komentar-komentar yang ada di grup ROBD. Ini 1 bulan sebelum ini Pak Chandra itu 1 bulan sebelum scam ini sudah menyuruh tarik uang kalian. Nah, betul saja, dan sekarang terjadi, hari ini terjadi. Sebenarnya ini udah beberapa hari yang lalu sudah terjadi, namun ini saya baru bikin konten hari ini. Nah, ini ada sebuah chattingan di sebuah grup ROBD Global. Nah, simak ya sampai tuntas. Ini sangat, sebenarnya sih antara kasihan juga sih, tapi kan ini udah dikasih tahu sebulan yang lalu bahwa ini akan scam, tapi ya gak mau dengar. Nah, ini ada percakapan dari grup ROBD Global. Ini dari cari dekati kehancuran. Begini kira-kira isinya. Assalamualaikum, mohon izin atasan, mohon izin atasan, senior, rekan-rekan dan masyarakat sekitar. Mohon izin menyampaikan berdasarkan data tersebut di atas. Nah, ini sebenarnya saya diambil secara random ya, ini tidak secara berurutan. Ini sangat kisruh, itu komentar di atasnya kisruh atas kekacauan yang terjadi di aplikasi ROBD Global. Nah, kenyataan pahit. Nah, ini kenyataan pahit yang harus kita hadapi adalah scam. Ya, sebenarnya ini memang aplikasi scam, penipuan dari awal. Karena sebulan yang lalu itu sudah diperingatkan oleh Pak Chandra Teja, tapi tidak mau mendengar. Nah, tetapi info dari leader ROBD adalah tunggu sampai tanggal 23. Nah, ini dari leader, tenang katanya. Tunggu sampai tanggal 23. Apabila setelah itu memang tidak bisa withdraw, withdraw itu narik uang ya, atau aplikasi hilang, artinya memang benar scam. Nah, ini memang sudah mencium aroma tidak sedap bahwa aplikasi ini akan segera scam, dan memang sampai sekarang belum bisa withdraw atau menarik uang. Nah, ini lanjutannya. Untuk itu sementara agar tidak trading terlebih dahulu. Mohon maaf saya harus menyampaikan ini agar dapat menyiapkan diri ketika risiko pahit yang kita terima. Terima kasih. Nah, ini ya sebenarnya sih miris juga karena yang rugi itu tidak sedikit. Nah, ini sudah ada, mohon izin katanya ini scam. Ya, ini sebenarnya sudah diwanti-wanti sebulan yang lalu gitu, tapi kenapa tidak mau mendengar? Ini adalah kenyataan pahit. Ini ada lagi, ini secara random ya sebenarnya. Nah, ini admin ROBD.
membayar pajak adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Penghindaran pajak kewajiban untuk denda dan bunga. Jadi kalau misalkan tidak membayar pajak di sini ada dikenakan denda dan bunga. Ini saya sih apakah betul kalau misalkan lewat pajak itu seperti setor motor misalkan telat terus ada bunganya, itu saya kurang tahu. Dalam kasus yang lebih ekstrim, nah ini tuntutan pidana dapat mencakup penghindaran pajak yang pengajuan pajak palsu. Ini gini ya sederhananya. Kalau tidak mau bayar pajak akan ada tuntutan. Maksudnya ini penghindaran palsu. Siapapun yang terbukti melakukan penghindaran pajak dapat menghadapi hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga 250.000 US dollar. Nah, ini yang menakut-nakuti. Kalau menghindari pembayaran pajak akan menghadapi hukuman 5 tahun. Ini aturan dari mana? Yang pajak kendaraan bermotor saja telat itu tidak ada sampai kurungan pidana. Ini saya heran nih. Ini bisnis macam apa? Denda 250.000 dolar itu kalau dirupiahkan itu berapa? Kok dendanya dolar? Ini kan bisnis beroperasi di Indonesia, kenapa harus bayar pajak ke Amerika? Ini saya tidak habis pikir, ini saya juga bingung ini, bisnis semacam ini. Kalau misalkan beroperasi di Indonesia, ya pajaknya masuk ke Indonesia. Kalau misalkan Indonesia bikin perusahaan di Amerika, ya pajaknya bayar di sana. Begitu, ini saya heran ya. Saya geleng-geleng kepala ini. Nah, berikutnya. Ini kagak jelas. Ini sebenarnya secara random ya. Bukan kagak jelas lagi. Ini sudah jelas sekali. Maksudnya jelas scam ya. Lah, kok kita deposit untuk bayar pajaknya, terus dia ntar potong dari saldo juga berarti kan bisa. Nah, ini maksudnya kan pajak itu bisa dipotong dari sebelum withdraw dulu lah, nanti bayar pajak kan seperti itu dia pengennya. Nah, ini macet withdraw disuruh bayar pajak. Ini saya heran juga, ini bisnis macam apa ini? Nah, berikutnya. Nah, saldo itu kan duit saat kita tarik ya tinggal potong langsung saja buat kompensasi di mana-mana bayar pajak itu saat kita terima barang atau jasa. Nah, kita saja belum mendapatkan apa-apa. Nah, ini maksudnya begini. Yang komentar yang satu ini. Belum dapat uang kok sudah dimintai pajak. Nah, saya juga heran ini bisnis macam apa. Kalau misalkan kita itu ada penghasilan, nah itu penghasilan tersebut potong pajak itu kan masuk akal. Nah, ini withdraw aja susah, tapi harus bayar pajak. Dan itu semacam depo lagi. Ini penipuan jelas. Dengan ditakut-takuti kalau tidak bayar pajak, tidak bisa withdraw. Ini astagfirullahaladzim, ini saya juga geleng-geleng kepala, ini bisnis macam apa ini? Yang jelas ini banyak menimbulkan kerugian. Nah, berikutnya. Withdraw aja belum pernah, udah bayar pajak. Kenapa gak setiap withdraw dipotong? Nah, ini dia. Kenapa setiap tidak dipotong aja setiap kali withdraw? Nah, langsung potong pajak, itu kan enak. Nah, ini withdraw tidak bisa, disuruh depo bayar pajak. Ini saya heran ya. Pantas saja Pak Chandra Teja itu sampai istilah orang Sunda godeg lah. Kok ini bisnis macam apa ini? Nah, berikutnya. Nah, soal itu kan ini sama lah. Ini kan maksudnya bisa ditarik
Ini kan bisa ditarik katanya. Nah, ini. Nah, setelah itu kan kita tarik. Nah, maksudnya dia kan ditarik tuh pajaknya, withdraw uangnya, baru bayar pajak. Nah, ini tidak bisa withdraw, disuruh bayar pajak. Ini kan nggak masuk akal. Berikutnya, ada yang Muhammad Gunawan, beri kami withdraw dulu, nanti kami bayar pajak. Langsung potong di dalam. Maksudnya, kenapa withdraw dipersulit, sementara disuruh bayar pajak? Kalau withdraw kan udah di tangan tuh uang, langsung dibayarkan pajak. Nah, ini withdraw tidak bisa, disuruh bayar pajak. Ini saya juga bingung nih. Berikutnya, nah ini admin, saat Anda berbelanja di toko, uang yang Anda bayarkan sudah termasuk pajak yang Anda bayar. Ini adalah pajak pengeluaran pribadi yang Anda bayar. Kemudian dana yang diperoleh oleh toko juga perlu dibayar pajak ke kantor pajak. Ini gimana maksudnya? Biasanya kan kita kalau belanja ke Alfamart itu sudah ada PPN. Tidak perlu kita belanja terus bayar pajak, ya udah langsung aja itu dipotong, tidak harus bayar lagi. Ini saya juga heran deh. Nah, berikutnya, nah besok kita di demo teman-teman, kita jancuk. Nah, dari mana bayar pajak penghasilan setiap hari? Yang ada bayar pajak penghasilan itu setiap tahun. Nah, ini mana ada katanya bayar pajak setiap hari, seharusnya kan setiap tahun. Nah, ini Bank Yuwono, withdraw dulu lah baru kami bayar pajak, kami gak akan lari dari pajak kalau withdraw lancar. Nah, maksud si Yuwono ini, withdraw dulu lah baru bayar pajak, begitu. Saya juga heran sih. Lanjut, kabur. Nah, ini kenapa ROB gak bayar pajak ke pemerintah Indonesia dan kantornya Indonesia sesuai MPS. Nah, ini si Anda ikut tahu kenapa gak bayar pajak di Indonesia? Kan ini beroperasi di Indonesia. Ya betul juga, ini saya juga heran sih. Kita menjalankan bisnis di Indonesia. Oke lah, ini misalkan taruhlah ini perusahaan luar negeri dan beroperasi di Indonesia, tetap saja bayar pajak mah harus ke pemerintah Indonesia, tidak bisa itu ke luar negeri. Ini ngaco sih, saya juga heran nih. Ya, berikutnya, ini kalau saya 100 juta kali dikalikan 20%, maka 80 juta, dikurangi biaya penarikan 5%, gitulah biasa. Ini potong saja dari akun. Nah, ini tetap pengen potong saja langsung dari akun ketika withdraw, misalkan berapa, itu langsung potong pajak. Nah, ini WD tidak bisa, disuruh bayar pajak pula. Ini saya heran. Berikutnya, baru kali ini, nah ini ya lucu juga. Baru kali ini bayar pajak dulu baru bisa withdraw. Itu ponzi. Harus mengeluarkan uang dulu baru bisa withdraw. Itu ponzi, itu penipuan. Jelas. Nah, kenapa sih harus terjerumus lagi kepada yang kayak gituan sih? Saya juga heran. Berikutnya, harusnya seperti ini, sudah jelas-jelas ada biaya penarikan, itu kan seperti pajak. Nah, ini biaya penarikan juga seharusnya sudah berikut pajak, itu seharusnya. Ini tidak bisa ditarik, pajak dipungut. Ini saya keling-keling kepala juga nih bacanya. Saya heran, ini bisnis macam apa ini? Makanya kalian harus berhati-hati lah. Ini sih berkedok trading, jadi ini trading sistem MLM, tapi MLM juga ini bukan, karena ini adalah money game. Kita deposit, lalu kita harus ikut member, baru kita mendapatkan cuan. Ini jelas ponzi. Berikutnya ini tidak tunjuk surat, ini tunjukkanlah surat pajaknya, gitulah kira-kira. Kita juga membayar pajak dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja tagihan pembayaran
Anda tidak secara jelas menunjukkan jumlah pajak yang dibayarkan. Jadi, tapi uang itu sudah dihitung dalam uang yang Anda bayarkan untuk barang itu. Saya juga ini tidak mengerti sih bahasanya. Berikutnya, penunjukan pungut pajak harus jelas. Nah, ini pemungutan pajak itu harus jelas. Ini pajaknya kemana? Nah, ini aturan WNA Amerika terhadap pajak juga ada aturannya. Nah, saya juga heran. Ini kok bayar pajak ke luar negeri, sedangkan perusahaannya ini di Indonesia. Ini saya heran ya. Gak habis pikir juga. Berikutnya, kalau yang ini AT lah nih. Jumlahnya sih oke, nggak bakal protes. Bayarnya dari akun apa sih susahnya. Nah, ini jumlah sih gak masalah. Cuman yang jadi masalah harus bayar pajak tapi tidak bisa withdraw. Dia takut ketika harus bayar pajak tetap gak bisa withdraw, itu rugi lebih gede lagi. Dan jelas ini tidak akan bisa withdraw karena memang ini scam, adalah aplikasi penipuan. Ini sudah jelas. Ini sudah dijelaskan di sebulan yang lalu oleh Pak Chandra Teja. Begitu, makanya harus hati-hatilah. Berikutnya, jangan ada depo pajak. Ini jangan depo lah. Jadi bayar pajak itu lewat depo. Ini jelas akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Ini saya geleng-geleng kepala juga. Mana bukti potong yang harus kami bayar sebagai acuan? Nah, ini acuannya juga gak jelas. Itu. Lanjut. Kalau tidak bisa withdraw setelah tanggal 23, ROBD Global siap tanggung jawab tidak? Nah, ini maksudnya gini. Kalau misalkan tanggal 23 itu masih tidak bisa withdraw, apakah pihak ROBD bisa bertanggung jawab? Yang model ginian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kasus yang sudah itu sudah beberapa kali dan merugikan miliaran. Sampai sedetik ini kasusnya tidak jelas karena memang jarang ada yang melapor. Sekalipun melapor itu tidak ada tindak lanjut. Ini kebanyakan korban semacam ini memang jarang yang mau melapor karena akan mengalami kerugian yang lebih besar. Kenapa? Meskipun ini sudah pernah saya jelaskan ada pengacara gratis, ya tetap kita harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar, harus ada panggilan, harus panggilan lagi. Ini menguras tenaga dan pikiran gitu. Nah, kalau tidak bisa ditengah, ya jelas ini tidak akan bisa bertanggung jawab karena memang niatnya menipu, paling kabur dari yang sudah itu seperti itu. Lanjut. Ya, ini masih aja ngarep withdraw, jelas sudah scam masih mengharapkan withdraw. Lanjut. Min, di grup WA saya dikirimin orang Pirtek. Agar tidak mengganggu anggota lainnya, tutup sementara obrolan. Nah, ini biasanya ya yang saya pernah ikuti, kalau sudah mau scam ya ini obrolan ditutup, tidak bisa komentaran lagi. Nah, lanjut. Ini admin secara resmi pemberitahuan kepada pengguna pajak, maksudnya ini kepada pengguna ROBD Global, maksudnya pajak yang belum membayar pajak yang belum membayar pajak penghasilan pribadi sebelum tanggal 22 September tahun 2022 akan secara permanen menghentikan penarikan dan pembekukan, maksudnya membekukan akun bagi yang sudah membayar pajak penghasilan pribadi dapat menarik dan secara normal pada tanggal 23 September tahun 2022. Nah, ini Ponzi, ini seperti inilah, ini modusnya pajak, harus bayar pajak dulu. Karena withdraw itu pasti dari situ-situ juga duitnya. Itu modusnya bayar pajak. Ini jangan mau lagi dibodoh-bodohi orang model gini. Ini jelas bayar pajak kok rancu seperti itu. Sepertinya dari awal itu sudah terkoordinir. Misalkan withdraw ya langsung otomatis potong pajak. Seharusnya seperti itulah. Ini tiba-tiba harus bayar pajak di tengah jalan. Karena di saat withdraw sudah mulai sulit.
ini sebenarnya sudah kekurangan dana, atau biasanya kalau yang namanya Ponzi sudah susah mencari member ya otomatis akan kekurangan dana untuk membayar. Ya karena dari situ perputaran uangnya. Kalau tidak ada yang tidak mampu merekrut lagi, ya scam. Ya memang penipuan ini terakhir ya. Kalau memang benar, buktikan para adminnya. Kalau setelah bayar pajak bisa withdraw, tunjukin ke kita buktinya. Kalau benar kami semua akan bayar pajak tersebut. Kalau main tutup akun di tanggal 33 berarti memang nggak bisa withdraw. Nah ini ancamannya, kalau tidak bayar pajak akunnya ditutup alias di down, tidak bisa dibuka lagi. Ini sebenarnya saya juga bingung mau ngomong apa. Ini penipuan. Sebulan yang lalu kan sudah dijelaskan itu penipuan. Nah, jadi saya juga antara sebenarnya miris juga sih. Kenapa harus ya itu sih hak setiap orang, berhak untuk menentukan pilihannya mau bisnis apa kayak, tapi kan saya miris juga. Ini kan bukan uang sedikit yang depo. Ini kan modusnya trading. Ini nggak jelas juga. Ini jelas ilegal, dan kalau legal ini pasti pemerintah ikut campur untuk membereskan masalah ini. Karena ini ilegal ya pemerintah tidak tahu. Nah inilah. Jadi kalian ini bagi siapapun ya berhati-hati terhadap trading-tradingan yang abal-abal. Nah ini abal-abal. Ada yang bertanya, ya seharusnya bisa ngasih solusi trading yang aman. Di mana-mana trading itu tidak ada yang aman dari kerugian, tapi kalau ruginya ditipu ya ini sangat masalah juga. Nah mungkin cukup sekian. Salam akal sehat, mudah-mudahan kalian ini tercerahkan. Hati-hati, kan saya sudah bilang hati-hati terhadap investasi atau trading atau apapun yang berkedok trading atau berkedok apapun, atau MLM. Ini MLM juga bukan, karena skema Ponzi itu polanya akan terus seperti ini. Nah ini misalkan ini scam, tutup, dia akan bikin aplikasi baru dan cari korban baru, scam lagi terus aja seperti itu. Saran saya hindarilah depo withdraw itu, hindari seperti itu. Nah cukup sekian, mudah-mudahan ini tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.